Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesla Venda dengan NPM 250320101043, kelompok 72, sesi Rabu 2, praktikan laboratorium pemrograman komputer 2026. Di sini saya akan mempresentasikan resume modul 1 dasar pemrograman di lab pemrograman komputer. Tapi kita membaca dulu studi kasusnya bagaimana. Nah, ini dapat studi kasus yaitu aku baca UMKM Prokom Dosis merupakan usaha yang menjual minuman dalam bentuk paket untuk meningkatkan penjualan UMKM yang memberikan diskon 10% kepada pelanggan yang membeli lebih dari 10 paket. Selain itu, pelanggan yang membeli lebih dari 10 paket juga akan memperoleh bonus 1 minuman gratis. Sistem digunakan untuk menghitung total pembayaran dan menentukan apakah pelanggan memperoleh diskon dan bonus. Nah, untuk variabel, parameter dan nilainya di sini tarif paketnya itu 14.000 dan pembeliannya itu 32. Berdasarkan data tersebut, buatlah algoritma dan flowchart untuk menghitung total harga, diskon, total pembayaran, dan status bonus menggunakan operator aritmatika dan relasional. Nah, saatnya running session. Nah, untuk running session ini membuat flowchart dengan data yang sudah ditentukan. Oke, kita mulai untuk running sessionnya. Yang pertama, ini kita membuat flowchart dasar terlebih dahulu. Kita menggunakan bentuk oval, yaitu untuk tanda mulai, dan kita memakai tanda panah untuk arah menuju grafik yang selanjutnya atau menuju bagian flowchart yang selanjutnya. Ini kita mengasih input data itu berisikan tarif paket seharga 14.000 dan kuota dan pembeliannya itu di 32.000. Lalu kita masukkan, karena disuruh mencari total harga, kita masukkan total underscore harga. Lalu untuk mencari total harga itu menggunakan tarif paket dikali dengan pembelian. Gitu. Lalu kita menggunakan decision, yaitu belah ketupat, karena untuk pengambilan keputusan, di mana di sini berisikan keterangan yaitu kuota pembelian lebih dari 10 atau 32 lebih besar daripada 10. Nanti akan adanya 2 pertimbangan. Ada 2 anak panah di kiri dan di kanan. Kedua anak panah ini berisikan keterangan diskon, karena pada studi kasusnya itu diketahui bahwasanya ketika membeli lebih dari 10 itu akan mendapatkan diskon 10%. Dan pembeli juga mendapatkan bonus, yaitu 1 minuman gratis. Dan jika pembeli tidak mendapatkan diskon atau pembelian di bawah 10 itu tidak akan mendapatkan diskon 0%, mendapatkan diskon 0 dan tidak akan mendapatkan bonus, yaitu berupa minuman gratis. Nah, karena sudah mendapatkan diskon dan bonus, lanjut ke total pembayaran. Untuk total pembayaran di sini itu
setelah arus diskon, karena sebelum pembayaran kan kita harus menentukan apakah kita mendapatkan diskon atau tidak gitu. Jadi bisa disimpulkan juga ketika pembelian itu di bawah 10 kayak 9, 8 tetap saja tidak mendapatkan diskon sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk total pembayaran di sini yaitu total harga dikurangi diskon. Itu seperti, dan ini flowchartnya mengarah ke bawah lagi. Oke, setelah total pembayaran sudah ditentukan, sekarang kita membuat keputusan seperti di atas, yaitu seperti di pembelian, yaitu kita menambahkan belah ketupat pada panah setelah total pembayaran, dikarenakan ada ketentuan jikalau pembayaran melebihi dari 415.000 itu transaksi akan dinyatakan besar, dan jikalau total pembayaran lebih kecil daripada 415 yang sudah ditentukan, itu maka transaksi kecil. Mohon maaf, bukan kategori kecil tapi kategori biasa, tapi kategorinya transaksinya biasa. Jadi ada dua kategori, yang pertama transaksi besar dan transaksi biasa. Dan transaksi besar itu tadi yang melebihi 415.000, dan yang biasa itu kurang dari 415.000. Lalu ini kita membuat flowchart pada bagian terakhir, yaitu tampilan yang aslinya. Jadi dari atas sampai bawah itu kan ada tuh kayak semisal apa yang saja yang dicari dan ketentuan kategori apa saja, seperti itu. Nah, untuk tampilan ini lumayan banyak, yaitu pertama ada total harga tadi yang paket dikali dengan harga per piecesnya, lalu ada diskon, lalu ada total pembayaran yang sebelum kita membayar kita harus mengurangi dengan harga diskon yang sudah ditentukan. Ada status bonus juga pada diagram terakhir ini. Kenapa ada status bonus? Karena untuk menentukan apakah pada pembayaran tersebut hasil akhir dari pembayaran itu tetap mendapatkan bonus apa tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada sebelum mengakhiri pembuatan flowchart pada flowchart dasar ini, kita harus menentukan ya atau tidaknya pada sebenarnya decision. Nah, ini bertujuan untuk mengatur arahnya apakah ini sudah berhenti atau belum, ya atau tidak. Jikalau ya, itu berarti di kategori apa, dan tidak itu di kategori apa. Tidak semestinya atau tidak pasti di daerah yang tidak itu positif, tidak itu negatif, atau tidak itu di bagian positif. Itu sesuai dengan kategori yang diberikan, seperti itu. Ke flowchart perhitungan. Untuk flowchart perhitungan sendiri itu kita mulai dengan oval, karena itu menunjukkan mulainya proses. Ini ada tanda panah ke atas bawah, itu sebenarnya cuma arah ke bawah aja, tidak ke atas karena ada kesalahan kurang pengoreksian. Lalu di sini ada input data. Untuk input data di sini sama seperti yang di flowchart dasar, yaitu tarif paket dan pembelian sebesar 14.000 dan 32.000. Lalu di sini ada mengarah ke bawah lagi perhitungan total harga. Total harga sendiri memiliki rumus tarif paket dikalikan dengan pembelian, yaitu sebesar 448.000.
Dan tadi kan sudah mengetahui total harga. Total harga ini kan mencakup pembelian sebesar 32 paket. Dan tadi di studi kasus itu jika membeli dari 10 itu maka dikasihkan diskon sebesar 10%. Nah, untuk total pembelian sendiri ini sudah dipastikan lebih dari 10. Jadi 32 lebih besar daripada 10 untuk pembeliannya. Dan untuk status bonusnya kita mendapatkan gratis minuman, yaitu 1 minuman gratis seperti itu. Lalu sudah menyelesaikan, yaitu mendapatkan diskon, menentukan total harganya, dan mendapatkan bonus. Saatnya kita menghitung total pembayaran dari keseluruhan perhitungan. Nah, untuk total pembayaran sendiri yaitu total harga dikurangi dengan harga diskon, yaitu 448.000 dikurangi 44.800. Jadinya 403.200. Lalu ke kategori. Nah, untuk kategori ini kan tadi sudah disinggung pada flowchart dasar. Untuk flowchartnya itu kan ada 2 kategori, transaksi biasa dan transaksi besar. Transaksi besar itu ketika dia berbelanja melebihi 415.000, dan ketika yang transaksi biasa itu kebalikannya, lebih kecil daripada 415.000. Karena sudah ditentukan total pembayarannya sebesar 403.200, itu berarti lebih kecil daripada 415.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini kita tampilkan semua hasil. Jadi dari semua hasil yang kita paparkan dari atas sampai ke bawah, kita taruh di bagian paling bawah, dan di sini tuh nanti ada seluruh cakupan dari semua hasil yang sudah dihitung. Nah, di sini ada total harga yaitu 448.000, diskonnya 44.800, total pembayaran 403.200, dan status bonus yaitu 1 minuman gratis. Dan untuk status bonusnya kita mendapatkan gratis minuman, yaitu 1 minuman gratis seperti itu. Lalu sudah menyelesaikan, yaitu mendapatkan diskon, menentukan total harganya, dan mendapatkan bonus. Saatnya kita menghitung total pembayaran dari keseluruhan perhitungan. Nah, untuk total pembayaran sendiri yaitu total harga dikurangi dengan harga diskon, yaitu 448.000 dikurangi dikurangi 44.800. Jadinya 403.200. Lalu ke kategori. Nah, untuk kategori ini kan tadi sudah disinggung pada flowchart dasar. Untuk flowchartnya itu kan ada 2 kategori, transaksi biasa dan transaksi besar. Transaksi besar itu ketika dia berbelanja melebihi 415.000, dan ketika yang transaksi biasa itu kebalikannya, lebih kecil daripada 415.000. Karena sudah ditentukan total pembayarannya sebesar 403.200, itu berarti lebih kecil daripada 415.000. Oke, selanjutnya ini kita tampilkan semua hasil. Jadi dari semua hasil yang kita paparkan dari atas sampai ke bawah, kita taruh di bagian paling bawah, dan di sini tuh nanti ada seluruh cakupan dari semua hasil yang sudah dihitung. Nah, di sini ada total harga yaitu 448.000, diskonnya 44.800, total pembayaran 403.200, dan status bonus yaitu 1 minuman gratis. Oke, di sini sudah ada hasil output dan
analisisnya. Di sini flowchart dasar menggambarkan alur kerja secara berurutan dan sistematis, dimulai dari simbol mulai sebagai tanda awal program. Selanjutnya program memasuki tahap input data berupa tarif sebesar 14.000 dan jumlah pembelian sebesar 32 paket. Data yang dimasukkan kemudian diproses untuk menghitung total harga dan mengalihkan tarif paket dengan jumlah pembelian, sehingga diperoleh total harga 448. Setelah proses perhitungan, flowchart memasuki tahap percabangan untuk memeriksa apakah jumlah pembelian melebihi dari 10 paket. Karena jumlah pembelian lebih dari sebanyak 32 paket, maka kondisi tersebut memenuhi syarat dan alur untuk mengikuti cabang. Dan program kemudian memberikan diskon sebesar 10%. Selanjutnya, flowchart menggunakan simbol keputusan untuk menentukan maaf, ada kelewatan, yaitu sebelum itu ada bergabung untuk menghitung total pembayaran, dan flowchart menggunakan simbol keputusan untuk menentukan kategori transaksi berdasarkan batas pembayaran yang telah ditentukan. Pada tahap akhir program menampilkan seluruh hasil yang telah diproses seperti total harga, jumlah diskon, total pembayaran, status bonus, dan kategori transaksi. Sebelum program diakhiri, dan simbol N di flowchart ini memberikan gambaran yang jelas mengenai urutan proses perhitungan dan pengambilan keputusan program, karena setiap tahapan tampilan secara sistematis dan dari awal sampai akhir. Lanjut ke flowchart perhitungan. Nah, untuk flowchart perhitungan transaksi secara sistematis dimulai dari simbol mulai. Pada tahap input, pengguna memasuki tarif paket sebesar 14.000 dan jumlah pembelian sebanyak 32. Data tersebut kemudian diproses dan menghitung total menggunakan tarif paket dikalikan dengan jumlah pembelian. Jadi 14.000 dikali 32, sehingga menghasilkan total harga sebesar 448. Selanjutnya program melakukan keputusan pertama, yaitu mengecek apakah jumlah pembelian lebih dari 10 paket atau tidak. Dan karena jumlah pembelian 32 dan lebih dari 10 paket, maka mendapatkan diskon sebanyak 10%, dan diskon tersebut yaitu sebesar 44.800, serta memberikan bonus 1 minuman gratis. Setelah itu program menghitung total pembayaran dari 448.000 dikurangi 44.800, sehingga diperoleh pembayaran sebesar 403.200. Selanjutnya program melakukan keputusan kedua, yaitu menentukan kategori apakah lebih dari batasnya atau tidak. Dan karena total pembayaran 403.200, maka lebih kecil dari atau sama dengan 415, maka keputusan diambil transaksi dikategorikan transaksi kecil. Tahap akhir program menampilkan seluruh hasil perhitungan, yaitu total 448, diskon 48.800 dan total pembayaran 403, status bonus minimum gratis dan bonus minuman gratis, dan kategorinya transaksi kecil. Lanjut untuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, di sini berdasarkan flowchart dasar dan flowchart perhitungan dapat disimpulkan bahwa alur program berjalan sistematis dan mulai dari proses input, perhitungan, pengambilan keputusan, hingga menghasilkan output. Flowchart dasar menunjukkan urutan logika program secara umum, sedangkan flowchart perhitungan memperlihatkan proses setiap langkah secara lebih rinci menggunakan data yang telah ditentukan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pembelian sebanyak 32 paket dengan tarif 14.000 adalah 448.000, dan pembelian juga melebihi dari 10 paket, maka didiskon 10%, dan
kategori maaf, dan total pembayaran adalah 403, 200.000, dan hasil dari total pembayaran itu adalah dikategorikan hasil transaksi kecil karena kurang dari 415, seperti itu.